Yang I'm in love in the fairy tale. Oh iya. Ah itu Alexander Rybak. Nah itu kan kalau lu pakai biola bisa tuh. Coba lu bayangin kalau lu pakai drum Avenged Sevenfold. Ya pokoknya tuh menambah semangat dari Kang Sofyan Lari. Benar. Itu. Kalau lu Moy? Saya kebetulan penyanyi rock sebenarnya. Jadi saya punya band. Ya. Saya dulu ngantor tapi band kantor saya ngerock gitu, bawain Creed, bawain Alter Bridge. Saya vokalisnya kebetulan. Pantes suka lari juga. Pantesan. Jadi dangdut. Enak men. Keren. Mantap. Siniar di luar bareng main aman. War presented by Oz Radio And supported by Super Music. Ini rasanya super. Go crazy. Go crazy. Go crazy. Go crazy. I let my Selamat datang di Siniar di luar, presented by Oz Radio And supported by Super Music. Ini rasanya super. Yap. Ini, Setelah wah, kenapa Boy? seru sekali. Seru banget. Setelah kemarin kita ada di Braga. Kali ini kita pindah ke tempat yang memang kurang ikonik. Lu kurang apa ya? Lu kurang pas kalau lu datang ke Bandung tapi nggak menuju tempat ini. Itu. Betul. Benar. Ini tuh adalah tempat titik kumpulnya orang-orang berolahraga. Titik kumpul. Iya. Titik kumpul orang berolahraga. Titik kumpul orang berolahraga, baik itu sepedahan dan juga titik kumpul kalau mau konvoy. Nah, ini adalah posisinya kita ada di Dago. Betul. Dan ini kita tepatnya ada di depan Taman Cikapayang. Nah. Ya, ini di Jalan Dagonya tapi di arah turunannya. Turunannya. Betul. Ini pas banget di yang ini men, di apa? Lampu merahnya. Lampu merahnya yang di depan tulisan DAGO. Betul. Gitu kan ya. Dan yang serunya juga di sini emang lagi ramai juga tadi di tulisan DAGO ada ini ya konvoy sepeda kali ya. Ya, sepedahan tapi pakai baju Persib. Nah, itu dia karena kembali lagi kita tag-nya ini kan di akhir bulan Mei. Ya, masih Mei ya. Nuansanya masih Persib juara. Betul. Lah. Meskipun videonya diupload akan Juni. Ya, cuman ya ini kan kalau tagnya akhir Mei ya. Akhir Mei. Jadi kalau kita ngeliat di belakang memang lagi banyak juga nih ya acara-acara. Apalagi tuh kalau gua lihat ya, setelah gua sadar-sadar ternyata banyak di sini tuh kita kan di dekat lampu merah kan. Ya, betul. Nah, di dekat lampu merah itu biasanya ikon-ikon Bandung itu banyak pengamen. Betul. Yang bawa musik dan lain-lain. Cuma betul. menurut gue pengamen di sini tuh tidak mengganggu. Bukan yang mereka todong di setiap kendaraan. Betul. Kalau mereka tampil dengan bawa speaker sendiri. Betul. Dan yang lebih kerennya lagi menurut gue itu adalah mereka bawa biola. Keren men. Ini tuh biasanya tuh di Jalan Dago. Terus di arah juga Buah Batu yang arah horizon. Oh iya itu juga. Terus mana lagi kalau nggak satu? Kalau di Jalan Ciamplas tuh ada yang pakai mereka setnya band. Oh keren banget. Ada men. drumnya, ada bassnya, ada gitarnya. Sebenarnya ada yang pengamen yang gue suka tau nggak apa? Pada saat yang mau masuk ke perempatan mau menuju ke Pascal. Oh iya ada. Dia keren banget, dia pakai koreografi. Iya gue tahu itu gue tahu. Ya di Asia Afrika. Iya benar. Setelah alun-alun. Iya. Kan ada lampu merah pertama nih. Nah selanjutnya. Nah dia benar. Di situ dia pakai koreografi. Itu di situ kayak gokil kali loh. Gitu. Makanya gue rasa wah kayaknya nih menurut gue Bandung ini kota musik tuh benar. Betul banget. Mereka tuh dalam mencari nafkah tuh ibarat ya pasti ada nuansa dengan musik tapi dengan ada kreativitas di dalamnya. Nah sebenarnya poinnya ada memang di kreativitasnya sih. Jadi udah mau musiknya dan memang Bandung juga kreativitasnya sangat tinggi. Betul. Lu bayangin ada nggak orang ngamen misalkan sampai full misalnya kayak ini ada yang bawa biola, terus juga ada yang pakai band, bahkan sampai ada koreografernya. Nah itu ini ya. Ada. Kalau menurut gua tuh sebenarnya ini adalah salah satu ide ya. Iya. Dimana lu harus modal juga untuk mendapatkan sesuatu kan. Betul. Kayak speaker tuh gak mahal. Gak murah. Betul. Biola apalagi itu ya juga kan? Lumayan juga tuh mahal juga kan. Gue tuh dulu
ada ini mimpi untuk belajar biola. Dari sekian Les banyak biola. Dari sekian banyak alat musik, kenapa lu memilih biola? Karena biola tuh kalau lu tahu Canon Rock, Iya. lagu Canon Rock ya. Nah itu lagu pakai biola tuh kayak wah kira gua adalah main karakter di dunia ini gitu. Gua merasa begitu. Tapi benar. Gua tuh kadang suka bermimpi. Gua tuh tidak berbakat untuk memainkan musik. Ya. Benar. Jadi gua tuh kayak ada rasa ketika gua bisa bermain musik, Iya. gue pasti bakal tahu sesombong apa gue. Mungkin Apalagi- akhirnya gue tahu kenapa Tuhan tidak membiarkan gue bakat untuk musik. Namanya sombong. Nggak takutnya sombong. Tapi apalagi kalau sampai lu pegang biola, men. Iya. Biola tuh menurut gua adalah sebuah alat musik yang memang membawa semua hal tuh jadi terasa mahal. Bener gak sih? Bener. Iya gitu, semua jadi terasa mahal kalau udah pakai biola. Gua tuh bener sama kayak lu juga. Kalau lu tadi terinspirasi karena siapa? Karena ada Canon Rock. Canon Lagu Rock. Canon Rock tuh menurut gue kalau ada waktu itu ada yang pernah pakai biola tuh enak banget. Nah, kalau lu tahu, ada mungkin penonton YouTube kita juga tahu, ada namanya Alexander Rybak. Oke. Dia tuh gue lupa asal penyanyian mana. Cuman kalau lu tahu lagu ini di TikTok yang I'm in love in a fairy tale. Oh iya. Nah itu Alexander Rybak. Nah itu kan kalau lu pakai biola bisa tuh. Coba lu bayangin kalau lu pakai drum. Gak mungkin. Gak bisa ya kalau kan. gitar mungkin. Kalau gitar masih melodi tapi ya tidak kan. akan sehalus biola. Biola. Kalau biola tuh semua musik jadi terkesan mahal. Iya makanya. Betul. Kalau itu tadi siapa namanya? Alexander Rybak. Nah kalau Alexander Rybak nggak main biola jadinya penemu telepon. Alexander Graham Bell. Itu Alexander Graham Bell. Gue bingung lu ngomong Alexander Graham Bell. Ada teman gue ngomong Alexander Graham Bell bukannya ini ya dokter gigi. Siapa? Jangan bilang ada Graham langsung jadi dokter gigi ya. Ada gara-gara Graham. Oh, Grahamnya kalau jadi ada dokter gigi. Gak masuk akal sih. Gak masuk akal. Tapi itu ya bener. Kalau alat musik kita udah fix biola ya kalau mau belajar ya. Lu juga ternyata tadi. Sama gue juga. Tapi setiap kali denger lagu Alexander Rybak tuh kayak asik kali ya biola gitu. Iya, gue pengen belajar Ah. selain biola tuh adalah Ya. drum sebenarnya. Oh, Menurut gua, drum. Kenapa drum? Karena kayak main karakter tuh gak harus selalu di depan. Gitu kayak ada jadi attention. Lu mau jadi AGBek berarti. Gak bisa jadi saingan AGB. Mau jadi saingan AGBek. Kompetitor. Adu-adu freelance. Masa begitu. Adu freelance drummer. Bisa dong. Oh enggak juga. Pokoknya lu mau drum kalau Ya. lu sendiri. Kalau gua adalah mau gitar. Oh kita. Sebenarnya mau gitar. Gak ada. Gak ada yang gini. Ya makanya gua mau belajar. Macam main gitar begini. Itu mah garuk-garuk. Garuk-garuk di sini. Ya kan gitu. Gitar petiknya di sini. Gak salah dong gua. Gitar. Gak ada. Ukulele aja tuh gini. Biasa tuh pakai ini. Dari lu balik gini aja udah. Ya kan tergantung fingerprint. Gak ada. Fingerprint. Apa namanya? Finger style. Finger style lo. Iya. Itu Tapi dia. gak ada gini. Ya makanya gue mau belajar. Lagi main di Gue mau tetek. belajar. Gitu jadinya. Ya makanya gue mau belajar. Itu Salah dia. itu pemahaman. Kesalahan logika Makanya gue mah sekarang butuh banget kalau misalnya sesekali kita sindir di luar, Iya. kita harus ngundang kayak gitaris atau kayak gitar atau basis bebas apapun Iya, yang iya, penting iya. yang gitulah. Gak ada yang pakai gitu. Lu yang nggak ada. belajar. Lu bayangin ya keren gitu men. Iya nanti kita tanya-tanya aja kalau Iya, emang ada. kalau Ya ada Allah. ya. Kalau kembali lagi nih, kalau misalkan di sini ada yang lewat juga gitu ya, yang mau ngobrol sama kita, Ya. kita bayar 20.000, tenang Betul. aja santai. Kita mah santai-santai aja chill di sini. Apalagi kalau misalkan ada mau ngajarin kita musik. Iya. Lu bayangin men, ini kan di kota Bandung kita Iya. kalau misalkan gak bisa bermusik tuh kayak agak kayak gimana gitu loh. Sejak 1981, kita telah menjalani petualangan perayaan cita rasa ini dengan semangat yang sama. Dari sanalah, kita temukan arti sesungguhnya dari petualangan. Petualangan yang akan terus berlanjut. Karena ini rasanya super.
Tapi jujur ya, kalau misalkan kayak ada orang naik sepedahan kayak gini gitu ya, kayak gue tuh pengen nanya ke mereka kayak, kalau misalkan lu naik sepeda mengelilingi kota Bandung gitu ya dengan nuansa Bandung, lagu yang paling cocok buat sepeda itu apa sih? Gitu? Apakah lagunya tetap Run yang bersepeda? Enggak juga. Tapi gua rasa ya kalau lo pengen tahu rasanya tuh ada biasanya bapak-bapak kalau emang ada tongkrongan sepeda, pasti ada salah satunya yang bawa kayak speaker Bluetooth di depan. Oh iya. Jadi dia nggak pakai di kuping, langsung di depan. Orang rame-rame dengerin nih. Nggak, lu gini aja deh. Kalau lu sendiri, lu kan suka sepedahan. Iya. Lu kalau sepedahan, misalkan dari Cimahi ke Bandung segala macam, lu biasanya kalau dengerin musik apa yang minimal sih Avenged Sevenfold ya. Keren. Afterlife lah. Keren, Afterlife harus wajib. Harus atau kan Little Piece of Heaven. Keren. Ya, itu menurut gua lebih kerasa gitu. Mau ngobrol sama kita dapat 20.000 masuk podcast. Oh, lagi buru-buru ya. Itu angkotnya tuh di situ. Oh, enggak ada angkotnya di sini. Malah tukang supir angkotnya malah. Saya juga mau ikutan. Enggak narik. Malah enggak narik di situ. Enggak narik dong. Benar. Itu kalau gua Avenged Sevenfold. Bawaannya tuh yang bawaannya tuh kayak pengen cepet gitu loh. Oh, pengennya yang kayak ngebut. Cuma 10 gitu. Udah diusahain juga. Jadi lagi, stamina bisa full tank sepeda kembali lagi. Sepedanya juga harus menyamai ya. Itu. Iya. Coba ini, coba lu aja. Kang, mau ngobrol sama kita dapat 20.000 masuk podcast. Bebas apapun. Asik. Boleh. Ngobrol aja. Lagi santai aja kan? Boleh lah. Sambil istirahat stamina nih. Dipakai dulu. Asik. Masuk ke podcast Kang, ini masuk ke YouTube kita. Nah. Sip, coba. Ada suaranya? Oh, belum dipakai mic-nya tuh. Iya. Halo. Nah. Selamat pagi, ini ada Kang siapa berarti? Kang Sopyan. Kang Sopyan abis running berarti tadi pagi. Iya. Dari jam berapa running? Dari jam 5:30. Setengah 6 pagi. Berarti ini arah mau balik mau pulang aja gitu. Dari mana Kang? Tadi startnya dari Samsung Dago ke Tebing Keraton PP. Ya. Oh, luar biasa. Kan itu PC elevasinya lumayan tuh. Ya, lumayan. Lumayan. Tapi biasanya kalau misalkan Akang lari gini, kita kelihatan dari outfit dari atas sampai bawah sudah banget terbiasa lari ya. Pace-nya biasanya di berapa sih Kang? Ya kalau isi mah 6. Wah. Kalah lu. Benar, isi 6 Kang. Ya. Isi aja 6. Kalau misalkan yang kayak enggak isi gitu. Kalau race 4 kecil. 4 kecil. udah mundur aja kah? Mundur. Tapi biasa trail run atau road. Road. Kemarin race ikut Bandung 10K. Bandung 10K. Dan kayaknya bagi Akang Sopyan mah 43 menit. 43 menit 10 kilo. 10 kilo 43 menit. Ya dengan pace-nya segitu sih. Wow banget. Kalau lu lihat si Kang Sopyan. Iya. Lagu apa yang cocok buat Kang Sopyan? Jujur ya, kalau ngelihat dari Kang Sopyan sih, dari atas sampai bawah larinya semangatnya kan kayak menggebu-gebu banget ya. Baru masuk lagu lu tadi. Yang mana? Yang apa tadi? Little Piece of Heaven, Avenged Sevenfold. Ya pokoknya tuh menambah semangat dari Kang Sopyan lari. Benar. Itu. Kalau lu mau kalau gua melihat Kang Sopyan secepat itu ya. Secepat itu. Pace 4 men, pace 4 lo jangan salah lo, pace 4. 10 kilo. Kita pace 7 aja udah kan. Ini pace 4. Kalau gua melihat ini tarung bebasnya perunggu. Nah. Kalau Kang biasa denger musik atau enggak? Kalau Kang sendiri. Kalau di luar dari running lah, di luar dari lari. Enggak terlalu. Enggak terlalu suka ini duka dengerin. Nah, Kang, aku mau nanya ini ngebahas tentang kota Bandung sekarang Kangnya. Kalau Akang sendiri, Kang Sopyan sendiri, kalau lari di kota Bandung paling suka titik maksudnya kayak titik kumpul atau titik start lari itu di mana? Pastinya di Dago. Pasti di Dago. Pasti di Dago. Karena ademnya beda ya? Pertama ademnya beda, kedua kita kalau ke atas ada elevasi, ke bawah tinggal turunan gitu. Terus kayak red carpetnya buat pelari lah di Dago kan banyak fotografer juga. Betul. Oh iya bener sih. Bener. Kemarin tuh saya lari Kang sama saudara saya. Memang di turunan dari Dago ini banyak banget fotografernya loh. Itu kayak per meter ada loh boy. Lu beli nggak? Pernah beli nggak? Enggak. Itu dia lah ya. Oke, kita semangat Kang. Hati-hati pulangnya. Terima kasih banyak. Terima banget Kang Sopyan. Terima kasih Kang. Luar biasa. Hati-hati ya Kang ya. Hati-hati Kang. Hati-hati Kang. Hati-hati.
Luar biasa. Iya, nanti di record deh soalnya. Iya. Terima kasih ya Kang ya. Terima kasih Kang. Mari Kang, hati-hati Kang. Keren. Luar biasa. Pokoknya lu kalau mau lihat pelari itu Yeah. pace-nya berapa? Lu lihat dari outfitnya. Bener, semakin Lu dari simple. outfitnya terus dari badannya gitu kayak wah kelihatan ini pelari. Iya kan, banget. makanya kayak Yes. lagu yang cocok menurut kita berdua. Yes, kita berdua. Kalau tadi Anton adalah Avenged Avenged Sevenfold, kalau gua tarung bebas. Tarung bebas. Walaupun memang bukan jadinya fighter ya, Iya, tapi iya. tarung bebas tuh menurut gua ya dia bertarung terhadap dirinya sendiri untuk Betul. bisa mencapai target yang dimana ya nggak semua orang bisa begitu. Benar-benar. Dan kalau gua jadi Kang Sofian Iya. pada saat gua beres maraton Borobudur, Borobudur kan 42 kilo, gue nyampe ke finish, gue langsung muter lagu 33 kali per rumah. Bersyukur masih diberikan kesehatan, Bersyukur. keselamatan. Dia ngomongnya ya sebenarnya target 4 jam ke bawah. Itu aja udah keren. Itu bisa finish aja udah keren. Kunciannya banyak. 42 kilo boy. Gila gokil kata gue. Keren banget. Lu dengerin tiba-tiba 33 kali. Berarti itu adalah rasa syukur dan ingat kepada Tuhan yang Maha Esa. Keren. Itu dia makanya. Aduh. Nah, coba nih kita tanya lagi nih ada lagi. Kang, ngobrol sama kita. dapat Ngobrol sama 20. kita Kang. Dapat 20.000. Asik. boleh. Halo, Kang. Halo, Kang. Halo. Aku Antoni. Tapi kayak kenal wajah Iya. Kang teh. Kayak nggak asing wajahnya. Iya, makanya gak asing. Kayak pernah ketemu di Ivan Seventeen. Oh iya, lu ngomong gitu, gue jadi Ivan Seventeen ya. Dengan Kang siapa berarti Kang? Sama Hin. Kang Hin Hin, luar biasa sekarang udah ada Kang Hin Hin di sini. Halo Kang Hin Hin, gimana kabarnya Kang? Baik. Baik alhamdulillah Dari mana, Kang? baik. Dari rumah. Dari Dari rumah rumah. berarti ya. Minggu ini berarti santai aja berarti Ya, Kang ya santai hari ini ya, jalan-jalan Kang santai. Hin ini kayak gak asing ternyata seorang gitaris. Nah, Gua baru itu ingat. dia. Gua baru ingat. Pas banget tadi kan di awal gue ngomong, gue tuh pengen banget diajarin gitar. Kang Hin Hin. Kalau boleh tahu berarti Iya. kan Kang Hin Hin ini kalau nggak salah gitaris dari Kudeta berarti. Betul. Ya kan, dan juga ibaratnya apa suka ngajarin orang buat bisa belajar gitar. Nah, berarti Kang Hinin tuh dari bisa gitar tuh dari kapan Kang? Berarti Kang? Cukup lama sih main pegang alat musik gitar tuh dari SMP. SMP. Seriusnya setelah keluar SMA. SMA keluar akhirnya diseriusin lah akhirnya gitar teh. Jadi kayak instrumen dia kayak dulu kan, maksudnya zaman dulu kayak jadi instrumen wajib buat bergaul. Iya. Iya, Kayak betul main betul. liga, Betul. nyanyi lagu-lagu tren. Iya. Berarti belajar gitar salah satunya biar jadi main karakter di sekolah gitu, Iya. biar di tongkrongan. Iya. Dorongannya apa? Dorongannya Betul, kan? Biar gua dorongannya. keren di mata wanita. Yes, betul. Itu pasti awal-awal. Pasti gitu sih. Awal-awal Jujur pasti aja begitu. pasti begitu. Karena jujur aja kalau orang bisa main gitar di Iya. tongkrong tuh akan selalu di welcome. Karena bener kan? Bener. Kang, mau ngobrol sama kita Kang? Dapat 20.000. Nah, kita ngobrolin apapun Apa seputar ya? Bandung lah. Nah, Sama musik kita sama musik. Nah, boleh dipakai dulu Kang, Kang boleh ini dipakai ikut dulu Kang. aja ngobrol ya. Ayo. Kang ini Oke. mah ngobrol aja di sini. Iya. Wah, asik. Nah, ini pelari juga nih. Iya, nih. Coba boleh dipakai Kang? Lah, kembali, Kang, kembali. Siap. Nah, sip. Sip. Nah, coba kita kenal dulu dengan Kang siapa berarti Kang? Indra Prayoga. Oke, Indra Kang Indra. Prayoga. Kalau mau sambil sebat gak apa-apa ya Kang? Santai aja Kang ya. Oke. Saya nggak ngerokok tapi saya ini apa? Socialize smoker, dia suka nemenin. Oh, suka nemenin. Kalau mau ngerokok langsung aja gampang ya. Kita Oke. mau socialize mau apa bisa. Asik. Di sini ada Kang Hin juga nih Kang ya. Luar biasa. Nah, Kang ini kan berarti Akang habis lari berarti ini dari Lari ya. habis running. Saya tadi jam Ah. 6 kurang 15 dari Samsung Dago sini ke tebing keraton bolak-balik 21 kilo. Jangan-jangan temen yang tadi. Kang Sofian. Kang Sofian ya? Iya. Ini juga
Ngobrol juga tadi Kang Sofian di sini. Saya bareng. Bareng sama orang tadi. Tapi memang banyak kan kita tadi sekitar 80 orang. 80. Jangan bilang Kang Hinian juga sama dari tebing keraton. Pakai motor. Pakai motor. Diiringin tebing keraton pakai gitar. Oke, berarti dari tebing keraton juga lari ke sini. Nah, tadi kan sebagai pelari kita nanya tentang pace nih Kang ya. Tadi kalau Kang Sofian pace-nya kalau easy 6 katanya. Easy-nya 6. Kalau Kang sendiri pace-nya berapa Kang? Kalau Kang Sofian tuh kenceng dia kalau lomba di 5 kecil lah 5. Iya, di 4. 4-5 berarti ya. Kalau saya isirannya di 7. Isiran aja 7 ya. Nah, bagi saya itu udah kenceng loh. Isiran 7. Kalau race-nya bisa di 5,6 sampai 6 lah. Karena saya juga nggak bisa kenceng karena kalau di Bandung kan dingin ya. Kalau di race di Jakarta atau di Jogja, kotanya tuh kan panas. Betul. Baru start 1 kilo 2 kilo, tahu-tahu heart rate tuh bisa 165, 5 kilo di 170 bahkan gitu. 170 nggak bisa kenceng. Karena heart rate juga kalau semakin tinggi kan juga bahaya ya takutnya ya. Kang ini suka apa olahraga atau running? Dulu main bola. Main bola. Sekarang lagi mau tertarik ke lari tapi agak susah sih. Lebih susah bangun pagi. PR-nya itu susah bangun pagi ya. Niatnya udah ada. Niatnya udah ada. Tinggal dimotivasi. Betul. Udah orang berubah jadi apa ya? Gara-gara lari tuh jadi kadang-kadang jam 6 pagi tuh kita kesiangan nah. Orang zaman sekarang tuh jam 6 pagi tuh kesiangan. Orang zaman dulu tuh kesiangannya kan jam 7, jam 8. Jam 6 kesiangan. Atau nggak mau begadang karena paginya mau lari, pagi mau long run. Jadi jam 10 udah pada tidur gitu. Orang zaman sekarang begitu. Orang zaman dulu kan jam 7, 8. Bangunnya jam 8, tidurnya jam 1, jam 2 Betul. Gitu. Kalau orang sekarang tuh agak-agak aneh memang. udah bergeser zamannya ya. Iya. Kalau normal tuh jadi aneh ya. Hidupnya normal tuh aneh. Tapi kan kalau dari Kang Indra apakah juga apakah biasa kalau lagi run itu sambil dengerin musik atau enggak? Saya dengerin musik. Dengerin musik. Biasanya musik apa Kang? Musik apa Kang? Saya buat macu adrenalin tuh musiknya tahun 2000-an kayak Disturb atau mantap. Metal. System of a Down. Tapi saya 2026 itu saya kan juga sebenarnya seneng Creed sama Alter Bridge. Nah 2026 itu Alter Bridge itu saya seneng sama gitarisnya sebetulnya Mark Tremonti itu dia bikin Creed terus bikin Alter Bridge. Nah ada album baru 2026 itu AB ya Alter Bridge itu nggak tahu album keberapa saya lupa sih ke-5 apa ke-6 itu musiknya tuh asik jadi saya kalau lomba di Jogja kemarin di Jakarta di saya dengerin Alter Bridge yang baru itu. Referensi musik sih. Referensinya bagus juga. Mantap. Gak nyangka loh. Itu tuh berarti akan emang suka musik itu duluan baru suka running atau running terus kayak nyari-nyari musik. Musik yang pas apa? Baru ketemu itu atau gimana? Enggak, saya kayak Kang Hinhin saya dulu main bola di futsal juga. Penunjang main bola itu kan sebenarnya saya lari ya. Iya, dari betul. dulu sebenarnya udah lari dari 2002 tuh saya udah lari 2000 sampai 2010. Cuman pas setelah pandemi itu ternyata banyak lomba-lomba gitu ya banyak. Nah, langsung nge-hype, langsung musim tuh orang. Nah, saya sih memang musik saya kan ngikutin dari kayak 97 Oasis gitu. 2000 ada Disturb, Linkin Park. 2000 ke 10-nya ada Daughtry atau apa David Cook terus saya ngikutin. Nah, jadi sih disesuaikan sama kondisi aja kalau memang lagi race gitu Mbak. Nah, saya juga suka dengerin Guns N' Roses sama Metallica. Macu adrenalin. Saya seneng album yang Black itu 91 ya. Album Blacknya Metallica sama Guns N' Roses Use Your Illusion itu. Saya pikir itu buat macu adrenalin keren lah. Dulu saya kalau bawa mobil nyetel itu, tapi pas giliran lari itu juga. Linkin Park, Guns N' Roses, Metallica, Creed atau Alter Bridge gitu.
Keren banget. Jangan musisi juga kan. Sebentar, kalau Kang sendiri apakah bisa main alat musik juga Kang atau gimana? Saya kebetulan penyanyi rock sebenarnya. Jadi saya punya band. Ya. Saya dulu ngantor tapi band kantor saya ngerok gitu, bawain Creed, bawain Alter Bridge, saya vokalisnya kebetulan. Pantes suka lari juga. Pantesan. Saya dulu lari itu buat supaya nafas kuat sebetulnya. Iya. Belum kayak sekarang ya, saya 2009 lari di Saparua keliling-keliling. Iya. Bukan buat, gak ada lomba, bukan buat lomba. Saya sebenarnya buat endurance aja ya. Endurance. Suara perut dan supaya nafas kuat. Sebetulnya itu aja sih. Benar sih. Pernah nyanyi di Game Master gitu gak? Kan ada karaoke. dari bridgingnya udah bagus banget. Saya pengalaman bener pernah nyanyi nggak di Game Master kan? Ada biasanya tuh ada karaoke Jelek banget bertanya. Patah. Kan gue penasaran. Tapi akhirnya pernah diseriusin untuk jadi band gak sih Kak? Pernah diseriusin jadi band gak? Kan maksudnya penyanyi rock cuma karena mungkin anak-anak kantor. Iya, awalnya juga saya dulu nggak sengaja kursus musik, kursus nyanyi gitu. Terus di kantor ada bikin band, ya udah saya vokalisnya. Kebetulan yang main gitar semua seneng rock gitu. Jadi bawain kayak Pearl Jam, Creed, Three Doors Down, terus Alter Bridge juga. Lagi muda saya nyampe suaranya Alter Bridge, tapi kalau sekarang nggak tahu. Wala-wala bisa awam ya. Tapi nge-growl bisa gak? Kalau nge-growl itu bisa gak Kang? Dulu bisa, karena itu harus latihan. Latihannya di kamar mandi juga. Iya. Ini pernah kita coba malah mau muntah. Itu dia. Tapi jujur ya, kalau misalkan mau running gitu atau misalkan olahraga, misalkan tadi Kang Hinin mau futsal atau misalkan mau lari, lagunya Guns N' Roses ya. Keren banget man. Ya kan kayak opening mau lari gitu kan. Keren sih kata gue. Ini pasti suka Guns N' Roses. Pasti suka. Kalau gitaris harus sih itu jadi ini wajib lah. Dan harus bisa ininya juga pasti. Hafalan wajib gitaris itu. Iya. Itu luar biasa. Keren banget. Oke, Kang, terima kasih banyak Kang. Luar biasa banget. Jalan berarti ini udah mau pulang berarti. Pulang saya jalan ke Saparua. Saparua. Mesin kaki, jadi jalan kaki aja deh. Keren banget. Akang siapa namanya? Aku Anthony Lovendio. Anthony. Amoy. Ini saya Indra. Luar biasa. Terima kasih banyak ya Kang. Luar biasa. Terima kasih banyak Kang. Hati-hati Kang. Hati-hati Kang. Vokalis ternyata. Tak disangka-sangka dari lagu referensinya kok unik juga, keren juga ya. Mahal itu. Mahal loh. Gak expect loh. Keren. Tapi jujur Kang Hinin melihat tadi Kang Indra running apa segala macam, pengen juga nggak kayak kepikiran bikin band sama Kang Indra. Kepikiran jadi pengen bikin band sama Kang Indra. Vokalisnya udah ada. Emang kayak maksudnya kayak lari. Running tuh jadi kayak bukan tradisi ya, maksudnya kayak kultur yang baru. Beberapa tahun ke belakang lagi rame. Terus teman-teman lagi rame juga hari ini, jadinya memang kedorong pengen, cuman nggak tahu agak susah untuk mulai. Bangun paginya itu sebenarnya ya tantangannya ya. Berat banget sih. Cuma tadi ya kita gak expect dengan yang didengar lagunya juga. Itu gak sembarangan itu yang didengar. Berat semua. Gitu. Pas dia ngomong kayak ini band metal. Wow, gitu kayak sampai keren semua loh. Gokil. Di Kudeta berarti dari awal berdirinya Kudeta. Sebenarnya tapi maksudnya di album emang baru satu album sih. Di album pertama emang udah mulai masuk. Saya gantiin gitaris yang sebelumnya juga. Belakangan lagi sibuk nyiapin album selanjutnya. Iya. Tapi berarti di musik udah lama sekali kan? Ya dari SMP lah. Ya seriusnya SMA sih ya. Seriusnya SMA. Pernah main gitar Hero gak? Kan ada. Iya, PS ya. Iya, PS.
ada. Tek 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 tek. Tapi lebih susah dibanding. Itu lebih susah. Itu lebih susah. Jangan salah, pertanyaan gue mahal. Tapi gue tetap ngakak sama pertanyaan tadi. Saya suka mendengarkan pernah karaoke nggak di Game Master? Karena kan ada, gue nanya. Kan dengan sistem lagunya yang rock. Betul. Sistem lagunya yang rock. Kan takutnya kan keluar, kadang suka bocor itu. Iya sih, benar. Nah, Anto tuh pengen belajar gitar. Nah, ada kata terlambat gak untuk belajar gitar? Apa yang aku udah umur segini nih? Gak ada lah. Gak ada ya? Gak ada berarti ya. Mau umur berapa kayaknya aman-aman aja. Kunciannya apa sih kalau belajar gitar? Dia bukan tekol gitu. Di piting itu kunciannya katanya. Oh iya beneran. Kuncinya tapi kesini. Oh kunci kesini. Iya. Enggak sih kayaknya mau umur berapa pun kalau misalkan mau terus mau agak rutin gitu ngeluangin waktunya kayaknya aman deh. Hampir mirip sih kayaknya sama jenis yang lain lah. Apapun ini. Karena kita berdua tidak berbakat main musik. Kita jujur nggak bisa main musik. Antara berbakat kan sama latihan lebih keras itu beda. Betul. Beda. Aku mau nanya satu hal lagi. Nih mitos atau fakta ya bagi seorang gitaris. Apakah betul katanya kalau misalkan menjadi seorang gitaris akan lebih mudah kalau jarinya panjang? Enggak juga. Oh enggak juga. Enggak, guru saya pendek-pendek tapi jago. Oh, pendek apa? Dulu pendek dari saya tapi jago banget. Oh, tapi jago banget. Yang penting latihannya sih. Yang penting latihan aja ya. Gitu. Oh, berarti udah kebas ini. Ya, udah kebas. Lama-kelamaan pasti gitu. Pasti, benar-benar. Karena kembali lagi kalau misalkan ini penonton YouTube kita ada yang kayak, tapi jari aku pendek, tenang aja nggak apa-apa. Meskipun jari kamu pendek tapi leher kamu misalnya yang panjang, misalnya gitu. Jadi untung juga jadi lebih gampang. Ngintipnya jadi lebih gampang. Ngintipnya jadi lebih enak gitu kan ya, silakan juga nggak apa-apa. Benar juga jari pandang. Kelihatan orang bisa main gitar atau enggaknya bisa dilihat tanpa harus dia megang gitar enggak? Kayaknya agak sulit sih. Agak susah ya. Yang biasanya kalau di musik yang bisa kelihatan kayak gitu apa? Yang megang apa? Gak ada. Biasanya drummer sih. Kalau dia kalau lagi nongkrong nggak bisa diem. Pasti ada gerak apa gitu. Atau lagi musik seliweran dia suka ngikut-ngikut di beatnya. Gitu ya. Agak. Pantes dari komen Agebek begini-gini mulu. Kenapa sih Agebek? Itu gak nyaman. Itu gak nyaman duduknya. Duduknya di sini. Kalau duduknya kecil banget. Udah karena resah dianya. Oh gitu. Aku mau nanya lagi. Kalau ini sebagai orang yang pengen tahu seputar gitar gitu ya, segala macamnya. Apakah betul kalau misalkan gitar itu adalah alat musik yang sangat-sangat mudah untuk memikat seorang wanita? Asik. Pada dasarnya hampir semua alat musik. Yes. Ya. Gak tahu sih hari ini ya. Pokoknya di era kalau karinding sama aja. Secara historis itu ada. Ada. Itu juga maksudnya dari mitos, dari apa yang disampaikan sama itu juga kadang-kadang dipakai alat pergaulan sih karinding. Tapi gitar pada prinsipnya mah alat musik juga sama. Itu kayak kita aja dulu kali ya. Mungkin kayak SMA terus pengen belajar musik tuh salah satu dorongan paling kuat tuh pengen di pemikat wanita kan. Pemikat wanita. Betul. Jadi mau apapun alat musik, cuman gitar kayaknya mungkin alat musik yang mudah dibawa kali ya. Jadi sering banget kelihatan. Betul. Agak susah juga ya bawa selo gitu. Iya. Bawa drum gitu kan. Bawa drum kan gak bisa satu. Ya. Kalau snare-nya doang sih emang. Tapi kan ada orang, wah marching band. Gak bisa. Tapi benar tadi kan kata Kang Hinen, intinya semua alat musik itu emang intinya awalnya untuk pemikat wanita. Waktu itu gue sempet sebenarnya ketemu cewek, gue bawa alat musik gue. Kecerekan. Malah dikasih 500 sumpah gue. Kan dia pemikat wanita. Awalnya kayak begitu. Mau karena aku dimadu. Ini buat Anthony katanya. Makasih malah dikasih duit malah berlanjut. Jadi. Tapi kalau gitu. Tapi kan ada dua tipe kan. Biasanya tuh ada orang tuh yang pengen memikat wanita itu dengan gitar sama ada dengan bass. Nah, nah bedanya tuh apanya biasanya? Dari segi permainan kan beda. Tapi auranya tuh beda juga kan Bar. Aura kayaknya gitaris sih. Aura gitaris ya berarti ya. Aura gitar. Yang pertama pasti aura nih. Frontman nih. Frontman pasti yang paling banyak diperhatiin sama orang. Betul. Itu biasanya ke gitaris. Gitaris karena biasanya yang sering bikin lagu si intinya itu. Biasanya walaupun nggak semua tapi keseringan. Betul. Selebihnya paling
basis kemudian ke drum. Iya. Tapi ada juga beberapa band yang memang si drum jadi kadang suka muncul pengen muncul lah. Betul. Iya, walaupun memang gitaris mah mau diminta atau enggak selalu muncul. Suka ada bagian partnya sendiri. Betul. Kalau lu dengerin Gun and Roses Slash tuh wah udah itu kayak keren banget. itu udah hampir tiap lagunya pasti ada part buat Slash sendiri kan. Benar. Kondi band lah. Kondi band. Dan kalau di band sendiri memang alat musik yang bisa dibawa kemana-mana gitu ya gitar dan bass gitu kan. Karena kalau drum silakan drum nggak mungkin dia udah tinggal drumnya. Ya geserin satu-satu gitu. Nggak bisa ya dipasang dulu. Pasang dulu. Ribet mau maju juga lama. Iya benar makanya gitar lah jadinya dipilih. Tapi Kang Hinin kan berarti bisa dibilang udah lama banget nih berkecimpung dalam dunia musik juga gitu segala macam. Melihat perkembangan musik sekarang di Bandung, tanggapan Kang Hinin seperti apa Kang? Kan Bandung kan identiknya dengan Bandung kota musik, betul, kota kreatif. Betul. Melihat musik di Bandung nih, kayak gimana Kang? Kalau dari segi kreatif sih kira berkembang ya. Maksudnya dulu itu juga jadi salah satu bukti bahwa barometer musik tuh Bandung masih hari ini. Tapi dari kita harus lihat dari sudut eksperimen, dari sudut bagaimana musisi Bandung berani untuk mengekspresikan gaya musiknya tanpa ada judgement dari siapapun. Gitu terus. Tapi kalau dari segi industri saya kira barometer musik itu mesti dipertanyakan ulang karena itu udah mulai ke beberapa kota udah mulai nyebar. Walaupun Bandung jadi salah satu sih. Betul. Ini. Menurut saya sih gitu. Kalau dari segi perkembangan musik saya kira gila sih. Mantep dari banget. Dari segi musik semua ada dari genre apapun ya. Betul. Selalu ada musik jenis yang seger lah setiap tahunnya. Setiap tahun rilisan baru terus ada. Gigs setiap minggu ada. Itu saya kira itu bukti bahwa perkembangannya nggak turun sih. Tapi bener nggak sih kalau ada stigma kalau belum manggung di Bandung itu belum jadi band besar yang mateng gitu ibaratnya. Saya cukup percaya dengan itu sih. Kayak jadi stamp of approval kalau misalkan audiens di Bandung tuh kritis banget sih. Parah. Kritis, loyal. Betul. Terus kayak kalau nggak suka tuh diem. Itu yang gila sih. Maksudnya gila. Misalkan ada yang lagi manggung terus nggak suka musiknya atau nggak cocok, ya udah diam merhatiin kayak jadi juri, kayak dijuriin gitu. Iya tapi iya loh. Jangankan musik, MC juga sama loh. Di Bandung, ibarat penonton tuh jadinya gini semua tuh. Jadi kayak lo kok mau jadi stand up comedy kita ya gitu. Jadinya eyes-nya tuh jadi off judgment gitu loh. Betul. Kenapa nih? Coba lihat gitarnya dulu. Tapi bagusnya kalau misalkan udah di-approve di Bandung, kayaknya kemungkinan besar untuk kota-kota lain agak lebih aman sih. Karena udah menaklukkan kota Bandung lah gitu ya kasarnya. Sekali jadi jadi daftar untuk selalu dikunjungi sama beberapa band. Berarti Kang Hinin juga pernah ada di fase dikritisi gitu. Sering banget dari awal sampai sekarang kali ya. Sampai sekarang juga masih kan. Iya, tapi bagusnya bagi musisi ya. Maksudnya bagi musisi bagusnya ya kita nggak bisa diem untuk selalu nawarin yang baru. Betul. Kalau nggak gitu ya kita nggak diperhatiin dalam artian ya in the good way lah, maksudnya diperhatiin. Kalau nggak ada nawarin baru ya gitu-gitu aja, udah sama gitu aja lagi udahlah. Bisa jadi yang dengar kita jadi geser ke ini lagi. Iya. Halo Kang, mau ngobrol sama kita ya, hati-hati. Lagi fokus. Lu tuh kalau ngajak ngobrol jangan lagi lari. Lagi lari tuh lagi khusyuk, bro. Itu kelihatan banget gak bisa diganggu. Ya bisa aja dia kebelet pipis lu banget. Iya, tapi kan maksudnya lagi fokus juga. Iya betul juga ya. Hati-hati Pak, hati-hati. Tuh, sepedahan. Iya, betul. Ngajak orang itu lagi kecepet banget. Wah, itu lagi kejar pace. Ada penolakan. Gue tuh sebenarnya pengen banget ngajak ngobrol yang naik sepeda. Apa gini aja Kang, kita bareng-bareng kita kompakin kalau ada naik sepeda, kita ambil bambu kita giniin. Kecungkal ke depan supaya berhenti. Biar ngobrol sama kita gitu. Itu ide-idean jahatnya tuh gitu sih. Gak banyak lagi deh berarti. Tapi berarti kudeta sendiri itu tuh dari Bandung atau bukan? Kudeta tuh Bekasi sebenarnya. Bekasi, cuman 2 personil di Bandung. Saya sama Rifki selebihnya di Bekasi, si Vicky Versatile.
adalah satu lagi si Manyun sama Masang. Awal mulanya di Bekasi. Tapi tetap approval mah tetap ada di sini. Ya tetap kerasa ya. Ya agak susah apalagi jenis musik yang gitu ya, musik keras lah ya. Iya. Ya, apalagi Bandung dikenal lagi dengan yang musik kerasnya cukup aktif gitu banyak. Betul. Itu agak kayaknya band musik keras tuh pasti selalu meminta ingin main di Bandung atau enggak menaklukkan Bandung. Betul. Dari sini aman, sana kemana-mana juga aman. Tapi sepanjang Kang Hin berkarya dalam musik gitu ya, ada nggak momen yang bener-bener kayak yang ini memorable banget, khususnya di Bandung gitu? Iya. Kayak tampil di mana di Bandung yang bener-bener kayak ini gua suka banget nih boy gitu. Ya lumayan banyak sih. Ya. Dulu sempat konser sama Saraswati di Isyana berarti. Bukan Saraswati. Sarasvati. Itu Sarasvati. Isyana Sarasvati. Pakai V. Halo Saraswati. Oke. Dulu sempat konser di Sabuga. Sabuga. Intinya sih apa yang kita rencanain tapi udah terrealisasi semua. Gitu. Kolaborator hampir melibatkan kurang lebih 200 lebih lah. Mantap. Jadi, personil, kemudian full orkes, kemudian ada talent teater, semua ya asik banget gitu. Asik banget pengalaman kayak gitu. Keren banget. Tapi ada rasa, misalkan kan Kang ini itu terkenal dengan ya biasa megang musik keras kan. Nah, ketika harus bersanding dengan musik-musik orkestra gimana? Lah, kebetulan ada. Akang mau ngobrol. Ngobrol sini Kang. Nah, pas banget akangnya pegang biola. Bridging-nya pas. Masih di luar pertanyaan. Ngobrol sama kita dapat 20.000 Kang. Boleh Kang? Nanti Kang. Sok pakai dulu Kang headphone-nya. Dipakai dulu headphone-nya. Nah, ngomongnya nanti dari biola. Orang harus suruh ngomong pakai biola. Jadi balasnya nanti pakai biola. Nah, coba Kang dipakai mic-nya. Nah, beneran mau dibahas pakai biola. Jangan dibalasnya sama omongan aja. Coba kita kalah dulu dengan Kang siapa Kang? Kang Rohman. Boleh lebih dekat lagi aja Kang mic-nya. Berarti Kang Rohman sendiri. Kang Rohman berarti main biola udah dari kapan Kang? Aduh, dari kapan ya, udah lama sih Bang. Udah dari lama berarti ya. Ada 2 tahun lebih mah ada. Wah, lama. Lebih. 20 tahun. Terlalu lebih katanya. 10 tahun mungkin ya. 10 tahun lama ada. Oh, main biola Kakak. Iya. Udah pegang biola itu gimana. Tapi dari segala macam alat musik. Nah, kalau misalkan nih Kang Hin ya, ini kenalan dulu ya Kang ya, ini namanya Kang Hin. Kalau mau sambil sebat gak apa-apa Kang. Sambil sebat aman aja Kang ya. Oh, luar biasa. Ada koreknya nanti. Yes, betul banget. Nah, kalau Kang Hin ini sendiri kan main gitar. Ya. Nah, dari segala macam musik kenapa Akang milih biola? Ya karena boleh dideketin kan? Bentar, nah. Kalau biola ya lebih kelihatannya kalau kita ngamen gitu. Iya, Ya seninya lebih ada gitu. Oh, seninya lebih ada. Benar sesuai yang kita omongin tadi kan. Kalau misalkan lagu apapun kalau pakai biola tuh jadi semuanya terkesannya mahal gitu kan. Wah, gitu. Iya. Tapi kenapa akhirnya terpikirkan biola? Nah, dari dulu apakah karena ngelihat siapakah atau ngelihat orang lain aja. Orang lain. Dulu sih pakai harmonika, cuman nggak terlalu ini. Capek ya. Dia gak kebayang juga yang pakai harmonika di slide. Lebih enak. Benar. Itu kalau pakai harmonika kalau udah capek nafas minta gantian sama orang tuh. Cupin sayang ini. Ya kalau nggak pakai knalpot. Susah. Bekebul dong itu harmonikanya. Oh berarti dulunya harmonika. Akhirnya gantilah ke biola gitu ya. Oke. Belajar berapa lama kamu belajar biolanya? Otodidak Bang. Otodidak. Kan termasuk salah satu yang lumayan susah juga kalau nggak salah biola. Instrumen salah satu instrumen yang karena kan susah banget. Paling gampang valsnya. Betul. Valsnya tuh beneran yang lebih gampang dibanding gitar. Karena fretless kan. Iya kan? Betul. Ada harus hafal betul. Harus posisi. betul posisi dan tarikan ininya juga benar. Bener. Yeah. Gue pernah tuh main biola sekali, gue narik gini nggak bunyi. Tarik aki. Gue bukan api. Korek. Api malahan ya. Tapi memang kayak kita jujur salut banget sama orang yang bisa main biola gitu kan
ya. Bahkan kita berdua aja juga pengen main biola. Selain pengen main gitar, kita juga pengen main biola. Itu jujur kita pengen banget. Tapi Kang, kalau misalkan Akang sendiri gitu ya, kayak belajar kan berarti otodidak sendiri. Lagu apa pertama yang digunakan untuk belajar biola? Nah mungkin aja untuk referensi ya, mungkin aja ada yang orang mau belajar biola. Kalau dari ini lebih dekat aja Kang. Lebih dekat apa ya? Lagu Bon. Lagu? Bon. Dari Jerman ya? Iya. Oh, lagu dari Jerman. Ya, maksudnya lagu yang dibawain sama kuartet kalau salah. Iya. Bon itu kuartet. Oh. Oh, yang oh itu. Tahu nggak lagu? Tahu. Klasikal gitu ya. Iya. Itu susah nggak sih? Kang mainnya Kang? Lumayan ya. Tapi itu pemanasannya di situ. Itu pemanasannya langsung bon. Kasarnya kayak hafalan wajib dari pemain biola sih. Hafalan wajib. Kalau misalkan gitaris, hafalan wajib gitaris apa biasanya? Gitu, yang tadi. Slash itu hafalan wajibnya. Luar biasa, berarti emang setiap musik punya hafalan. Berarti otodidak ini tuh berapa tahun untuk latihannya? Tergantung Bang. Oke. Dari kita juga sendiri. Saya belajarin orang. Ya. Udah walaupun bisa nggak bisa beli aja dulu biolanya. Oh. Kita ngajarin biola. Iya. Satu punya biola ribet juga kan. Iya. Beli aja. Oh, beli aja dulu lah gitu ya. Paling lama 3 bulan ya lumayan udah bisa lah. Oh. Minimal mah lagu Bon bisa lah. Tenet. Harus itu. Oh, harus Bon. Harus Bon. Tangannya juga pusing, burn out. Orang baru belajar dapur. Benar juga, benar. Oke, Kang, kalau gitu terima kasih banyak ya Kang ya. Udah ngobrol-ngobrol sama kita. Kita mau denger dulu. Dia udah bawa biola masa gak di Kang, boleh nggak tapi kita dengerin Akang main biola? Boleh ya Kang ya. Aku nanti pegangin mic-nya, Akang mainin biolanya. Boleh? Rasi. Nah, Rasi yang mana sih? Yang Jeng. Oh, piano ya. Beda. Coba. Bakal lagu apa ya? Kan ada headset Akangnya. Punten ya Kang ya. Nah. Tadi aja Bon ya. Oh, lagu Bon ya boleh. Silakan nikmati potongan harga 50% untuk setiap pembelian buy one get one. Kunjungi store-store terdekat. Nikmati sensasi diskonnya. Jadi dangdut. Enak men. Keren. Mantap. Itu lagu susah banget. Tapi selalu gue denger setiap kali ada orang yang mau nikmati potongan diskon ya. Luar biasa. Keren banget Kang. Terima kasih banyak Kang. Luar biasa. Thank you banget Kang. Terima kasih. Ya keren banget. Gimana Kang? Gimana Kang? Keren ya. Tiap hari main sih pasti main. Tiap hari main sih. Betul. Jadi kalau ditanya musisi itu jam terbang mengambil juga lebih tinggi kadang ya. Iya betul. Dia bisa tiap hari ya. Iyalah. Tiap hari pasti dia. Makanya keren banget Bonnya sumpah. Gue gak expect kayak keren banget. Itu tadi gak ada miss loh. Iya, itu nggak ada miss itu. Keren, nggak ada falasnya, nggak ada apa. Nggak ada ininya beneran karena udah biasa mungkin ya tangannya jadinya. Lu ngerasa nggak sih kita dari tadi ngobrol sama orang, ada yang jadi vokalis, ada yang jadi, Kang bener nggak mau buat band sama mereka semua? Ya, bener ya. Gue kan nunggu ada drummer di sini. Ada drummer di sini. Gitaris sudah ada. Gitaris sudah ada, vokalis sudah ada, biola udah ada. Udah ada. Nah, tinggal drummer nih, gue sama basis lah, banyak 2 orang di sini. Ya makanya tadi padahal pertanyaan gue ke Kang Hinin, gimana perasaan feel ngeband atau ngebawain sebuah karya dengan orkestra. Nah, karena kan mereka perlu ada penyesuaian. Betul. Tapi dengan kalau itu akhirnya ngeblend, wah itu jadinya mahal banget. Mahal banget. Betul. Prosesnya sih yang berat. Prosesnya kan jadi kan yang berat.
ya tempat kan harus betul. yang proper, terus ya kayak kesepakatan musik kan, maksudnya kalau secara intensitas musik tuh si band gue lebih gede ya biasanya, terus tiba-tiba alat musik akustik kayak gitu harus menyamai instrumen yang gede secara suara volume gitu. Itu kan itu lumayan sih butuh alat dan waktu yang bagus gitu. Nah, kita mau nanya dulu dong, apa aja hafalan wajib dari para gitaris? Nah, untuk para gitaris ya. Nah, para gitaris dimulai dari hafalan paling sederhana dulu ya. Kita kan sebagai gak bisa main musik. Betul. Kira-kira kalau kita 3 nih. Apa? Satu. Nirvana. Oh, Nirvana yang mana Nirvananya? Smell Oh ya, itu. Oke. Terus belajar 4 chord. Oke. Terus Indonesia tuh tadi salah satunya. Oke, Peter Pan. Belajar petik. Benar. Benar petik ya. Terus buat main chord tuh lagu Bruno Mars itu oke sih. Bruno Mars oke. Salah satu yang apa? Itu. Bruno Mars masih masuk ya. Bruno Mars masih masuk. Gini Kang, coba Anton main gitar gimana? Nah, itu salah kan? Tuh, ya ada bener. Tapi bener ada. Ada teknik itu, klasik tadi. Klasik, kau nggak percaya? Satu ini. Lu gak percaya Lu gak percaya tapi jarang gue. Jarang. Tapi hanya orang-orang terpilih yang menggunakan gitar seperti itu. Lebih baik dia pertahankan ininya atau dibenerin Kang. Bener. Kan ada yang pakai jari, ada yang pakai alat bantu namanya pick. Oh iya, pick, pakai pick. Nah, kalau untuk pemula lebih baik pakai pick atau pakai jari? Tergantung kebutuhan. Oh, tergantung kebutuhan juga. Tapi bener gak gini? Kenapa sih? Salah mulu dia ada baru. Kenapa salah style gua udah janggal kan? Jangan kita mah kembali lagi apa yang dipetik. Itu dia. Dan apa yang dimainin ya? Ya Allah. Iya dong. Tapi Kang Hen, terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya Kang. Main-main ke sini di luar. Terima kasih banyak. Gokil. Luar biasa. Kita banyak ngobrol. Ngomongin tentang gitar kali ini ya. Gitar dan juga band-band dan juga Bandung juga segala macam. Ngobrol-ngobrol seru banget Kang. Terima kasih banyak ya Kang. Terima kasih Kang. Nextnya kita akan lebih jago lagi dalam bermain gitar. Makin pinggir. Ketika Terima kasih ya semua. Terima kasih banyak Kang. Terima kasih banyak Kang. Hati-hati di jalan. Luar biasa. Kita juga mau pamit juga. Terima kasih banyak Kang. Thank you Kang. Hati-hati Kang. Oke, tentunya juga terima kasih juga buat kamu ya dengan berakhirnya hari ini dengan Kang Hin tadi ngobrol banyak banget. Betul. Kang ini juga nemenin kita ngobrol banyak juga sama teman-teman di Bandung. Yes. Pokoknya kamu jangan kemana-mana, tetap nontonin episode-episode sebelumnya yang belum kamu tonton. Kalau sudah, tunggu saja dimanapun itu. Kita kameranya yang mana ya? Kameranya ini kita ada dua sini. Nah, kameranya yang gini aja. Ya, pokoknya terima kasih buat kamu. Jangan lupa dengerin Siniar di Luar ya. Betul. Kalau begitu kita akan kembali lagi di episode selanjutnya. Terima kasih kepada Oscrew. Terima kasih juga dan jangan lupa untuk subscribe YouTube kita di Os Media ya. Di situ kalian bisa nonton ya. Jangan kemana-mana, berangkat semua paham ya boy. Dan Lovendio. Ya, kita sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Bye-bye. Ini rasanya super. Your friendly station, Os Radio.